I'm proud of you. I yang berarti aku, kemudian diikuti dengan to be am. To be am di sini berfungsi sebagai pelengkap dari kalimat. Kemudian ada kata proud yang artinya bangga. Dan of you, padamu. You're great. You yang berarti kamu, yang biasa diikuti dengan to be are atau bisa disingkat menjadi you are. Jadi intinya jika kata subjeknya adalah you, maka to be yang digunakan adalah are. Sedangkan jika subjeknya I, maka to be yang akan diikuti adalah am. Kemudian great yang artinya hebat. Which one is your house? Which one artinya yang mana, kemudian diikuti dengan to be is. Di sini fungsi to be is bisa diartikan sebagai adalah, dan to be merupakan kata pelengkap dari suatu kalimat. Kemudian ada kata your. Kata your ini berarti kamu, di mana your atau kamu ini merupakan kata ganti orang tentang kepemilikan suatu barang atau benda. Dan di sini menjelaskan tentang kepemilikan benda yaitu rumah atau house. Sehingga your house menjadi kata yang artinya rumahmu. Menyatakan kepemilikan. I couldn't find my watch. I yang artinya aku. Couldn't atau panjangnya itu could not yang bisa diartikan sebagai tidak dapat. Kemudian ada kata kerja find yang artinya menemukan. Sedangkan kata my artinya aku, yang menyatakan tentang kata ganti kepemilikan benda. Bendanya berupa apa, yaitu watch, jam tangan. Sehingga menyatakan kepemilikan benda yaitu jamku atau my watch. I really don't know how to say it. I yang artinya aku. Really yang artinya sungguh. Do not atau don't yang artinya tidak. Ini berfungsi sebagai kata pelengkap. Kata do not atau don't ini menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat simple present tense, sehingga akan diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu know, yang artinya tahu. Kemudian di sini juga ada kata tanya how, yang artinya bagaimana. To yang berarti untuk, say merupakan kata kerja bentuk pertama yang artinya mengatakan, dan it yang artinya itu. Jadi kalimat ini bisa juga kita artikan sebagai aku sungguh tidak tahu bagaimana untuk mengatakannya, mengatakan tentang hal itu. We really feel bad to have to say this. Di sini ada subjek we yang artinya kami atau kita, dan really yang artinya sungguh. Kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu feel yang artinya merasa. Kemudian diikuti dengan kata sifat yaitu bad atau buruk. To yang berarti untuk. Have to yang berarti harus. Jika dipisah dengan kata have, maka artinya bisa mempunyai atau memiliki. Tetapi jika have diikuti dengan kata to bergabung, maka artinya adalah harus. Kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu say yang artinya mengatakan. Dan arti this yang artinya ini. I can't believe it. Subjek I yang artinya aku. Kemudian kata cannot atau can't yang artinya tidak bisa. Kemudian ada kata kerja bentuk pertama yaitu believe yang artinya percaya. Kemudian ada kata it yang artinya itu. Jadi artinya bisa diartikan sebagai aku tidak percaya tentang itu, atau aku tidak mempercayainya, atau aku tidak mempercayai itu. Oh dear. Astaga. That's very upsetting. That's atau lengkapnya that is yang artinya itu. Kemudian kata very yang artinya sangat, dan kata upsetting yang artinya menyedihkan. There's no way it could have happened. There's no way yang artinya tidak mungkin. Kemudian ada kata it yang artinya itu atau hal itu, yang diikuti dengan bentuk kalimat modal auxiliary
yaitu could have, yang bisa diartikan sebagai bisa. Dan karena menggunakan modal auxiliary could have, maka kata kerja yang diikutinya adalah kata kerja bentuk ketiga yaitu happens, di mana jika dia bentuk kata kerja pertama, pada kata happen tidak ada tambahan ed. Tetapi karena kata kerjanya bentuk ketiga, maka ada tambahan ed sehingga terbentuk katanya menjadi happen, yang artinya terjadi. How beautiful it is. Betapa indahnya atau begitu indahnya itu. How di sini bukan berarti bagaimana. Karena di sini jika penggabungannya seperti ini, maka dia menggambarkan sebuah kalimat kiasan, yaitu how beautiful. Betapa indahnya, bukan bagaimana indahnya. Big hugs. Artinya peluk erat. Jadi big hugs di sini bukan berarti big yang artinya besar dan hug yang artinya pelukan, tetapi lebih ke arti peluk erat. Jadi ini merupakan kalimat kiasan yang memberikan arti yang berbeda. I'm very fortunate to have you. Subjek I yang artinya aku, dan ketika diikuti dengan to be, maka to be yang disandingkan adalah kata am, atau bisa disingkat menjadi I am, yang artinya aku. Kemudian ada kata very yang artinya sangat, dan diikuti kata sifat fortunate yang artinya beruntung. Kemudian diikuti kata to have yang artinya memiliki. You yang artinya kamu, di sini posisinya sebagai objek. You will always be in my heart. Subjek you yang artinya kamu dan will yang artinya akan, sedangkan always memiliki arti yaitu selalu, in memiliki arti di, bisa juga diartikan sebagai dalam. Kemudian ada kata my yang artinya aku, yang merupakan kata ganti orang tentang kepemilikan sesuatu. Di sini kepemilikannya yaitu tentang hati atau heart. Sehingga jika dijadikan my heart, maka hatiku, hati milik saya, hati. I love you no matter what. Subjek I yang artinya aku, love yang artinya cinta atau sayang, dan you yang artinya kamu yang berposisi sebagai objek. No matter what, tidak peduli apapun keadaannya. Nice weather, isn't it? Nice yang artinya bagus, weather yang artinya cuaca. Kemudian ada kata isn't it atau is not it. Ini merupakan to be, yang jika diletakkan pada ujung kalimat, maka dia bisa diartikan sebagai ya atau can, karena dia berkonotasi negatif yaitu isn't it atau is not it. Maka bisa diartikan ya bukan, seperti itu. Is it going to rain tomorrow? Is yang merupakan to be, yang berarti apakah. Kemudian ada kata it yang artinya itu, dan going to yang artinya akan. Karena di sini to be is berada di depan, maka bisa dianggap tetap menjadi be going to. Karena jika kalimatnya bukan merupakan kata tanya, maka is akan berada di samping going to, yaitu is going to, sehingga akan berarti akan. Tapi karena dia berada sebagai kata tanya, maka is to be is berada di depan, dan going to yang berada pada belakang subjek it akan tetap berarti sebagai akan. Rain yang artinya hujan, dan tomorrow yang artinya besok. Jadi artinya bisa diartikan sebagai berikut. Apakah akan hujan besok? Atau apakah besok akan hujan? Itu sama saja pengertiannya. Asalkan susunan kalimatnya kurang lebih seperti ini. I don't usually work at the weekend. Subjek I yang artinya aku diikuti dengan kata don't atau do not yang diartikan sebagai tidak. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini berbentuk kalimat simple present tense. Kemudian ada kata usually yang artinya biasanya.
Diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu work, yang artinya bekerja, dan kata keterangan at the weekend. At di sini artinya di atau pada. Kemudian the weekend, akhir pekan. I go home every Idul Fitri. Subjek I yang artinya aku, kemudian ada kata kerja bentuk pertama yaitu go home yang artinya pulang. Di sini go home tidak diartikan sebagai satu-satu, yang mana jika dipisah artinya go yang artinya pergi, home yang artinya rumah. Di sini arti dari go home pulang, sehingga tidak memiliki arti kata yang dipisah, tetapi memiliki arti kata yang digabung, yaitu go home yang artinya pulang. Arti kata every yang artinya setiap. Kemudian Idul Fitri yang artinya hari raya besar umat Islam. Who do you spend your free time with? Kata tanya who yang artinya siapa dan do yang merupakan auxiliary verb itu bukan B ya teman-teman, tapi verb. Ada kesalahan penulisan V dengan B. Dan do di sini berada di awal kalimat yang merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan ada subjek you yang artinya kamu, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu spend, yang artinya menghabiskan. Kemudian kata your. Your di sini yang artinya kamu yang merupakan kata ganti kepemilikan. Dan ada kata free time. Free time yaitu waktu luang. Jadi your free time, waktu luangmu. Waktu luang milik kamu. Dan arti with yang artinya dengan. Jadi pada contoh kalimat ini, with berada di ujung kalimat walaupun saat kita mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, kita meletakkan kata dengan di awal kalimat yaitu dengan siapa. What do you do in your free time? What merupakan kata tanya yang artinya apa, dan do merupakan auxiliary verb sebagai kata pelengkap dari suatu kalimat. Kemudian diikuti kata you, subjek you yang artinya kamu, dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu do, yang artinya lakukan atau melakukan. Kata your yang merupakan kata ganti kepemilikan yang artinya kamu, dan free time yang artinya waktu luang. Jadi your free time, waktu luang milik siapa? Milik kamu. In yang artinya di. I'm one of the main players in my team. Subjek I yang diikuti kata to be am atau I am atau I am yang artinya aku. Kemudian kata one of yang artinya satu dari. The main players. The main players artinya pemain utama. In yang artinya di. My yang artinya kata ganti orang tentang kepemilikan yaitu aku. Dan di sini kata team yang artinya tim, my team yaitu timku. May I take one day off? May artinya boleh. Ketika dijadikan pertanyaan, may berarti bolehkah? Kemudian akan diikuti subjek I yang artinya saya atau aku, dan kalimat tersebut pastinya akan diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu take yang artinya mengambil. One day off yang artinya cuti atau libur sehari. Can I sit over here? Can merupakan bentuk kalimat modal auxiliary yang artinya bisa. Dan jika berada di awal kalimat, dia akan berubah menjadi kata tanya yang artinya bisakah. Kemudian ada kata subjek I yang artinya aku. Dan jenis kalimat yang menggunakan kata can biasanya akan diikuti bentuk kata kerja pertama. Di sini adalah kata kerja bentuk pertama sit yang artinya duduk. Dan kata over here yang artinya di sini. Could you please tell me the reason? Could yang artinya bisa. You sebagai subjek yang artinya kamu. Dan kata please yang berarti tolong. Biasanya
please digunakan ketika kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu. Tell merupakan kata kerja bentuk pertama yang artinya menjelaskan atau menceritakan. Kemudian ada objek me yang artinya aku. Aku ketika menjadi objek akan berganti menjadi me, sedangkan ketika dia menjadi subjek, dia akan berubah menjadi I. Disitulah perbedaannya ya. Kemudian the reason yang artinya alasannya. Can I ask you something? Can yang artinya bisa. Ketika berada di awal kalimat, dia menjadi suatu kalimat pertanyaan yaitu bisakah? Kemudian akan diikuti dengan subjek I yang artinya saya. Dan akan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu ask yang artinya bertanya. You di sini yang artinya kamu berfungsi dan berperan sebagai objek. Dan something artinya sesuatu. Remember to lock the door. Remember yang artinya ingat. To yang artinya untuk. Lock yang artinya mengunci. The door yang artinya pintu. I want you to return the money. Subjek I yang artinya aku. Dan kata kerja bentuk pertama yaitu want yang artinya ingin. Dan kemudian ada objek you yang artinya kamu. Dan to untuk. Kata kerja return yaitu kata kerja bentuk pertama yang artinya mengembalikan dan the money. Money yaitu uang. Sorry, I don't think I can do that. Sorry yang artinya maaf dan subjek I yang artinya aku. Kemudian ada kata don't atau do not yang artinya tidak. Dan ada kata kerja bentuk pertama yaitu think yang artinya berpikir. Dan kata can yang artinya bisa diikuti dengan do yang artinya melakukan. Can di sini sebagai modal auxiliary sehingga can bisa langsung diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu do. Can di sini bukan sebagai kata kerja sehingga pada kata can dan do tidak perlu diselipkan kata to sebagai pemisah antar kata. Kata that yang artinya itu. Pada kalimat ini juga bisa diartikan sebagai maaf, aku tidak berpikir aku bisa melakukan hal itu. Now everyone, please listen carefully and repeat after me. Now merupakan kata penunjuk waktu yang artinya sekarang. Everyone yang artinya semuanya, yaitu semua orang yang ada di lokasi saat itu. Please di sini termasuk kata tolong ketika kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu. Dan karena ini adalah kalimat simple present tense yang ditandai dengan kata now, sekarang, maka pasti akan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu listen, mendengar. Kemudian ada kata carefully. Carefully yang biasa kita gunakan berfungsi sebagai pernyataan hati-hati. Tetapi dalam konteks kalimat ini, carefully diartikan sebagai dengan baik. Kemudian ada kata penghubung yaitu and yang artinya dan kata kerja bentuk pertama repeat yang artinya mengulangi. After yang artinya setelah dan aku yang berfungsi sebagai objek yaitu me. How long have you known Nita? How long yang artinya berapa lama. Kemudian ada kata have yang bermakna telah atau sudah. Dan you yang artinya kamu sebagai subjek diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga yaitu noun yang artinya mengenal. Di sini bisa kita lihat bahwa kalimat ini merupakan kalimat present perfect tense, yaitu ditandai dengan kata have dan ada diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga yaitu noun yang artinya mengenal. I have known him since we were in senior high school. Subjek I yang artinya aku, kemudian diikuti kata have yang bermakna telah atau sudah. Him sebagai objek, yaitu dia laki-laki. Ketika menjadi subjek,
dia laki-laki akan disebutkan sebagai he. Tapi ketika dia berada di posisi objek, maka he akan berganti menjadi him. Dan karena ini bentuk kalimat present perfect, maka diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, yaitu noun, yang artinya mengenal. Since yang artinya sejak, dan ada subjek we yang artinya kami atau kita, kemudian diikuti to be were. Di sini hanya berfungsi sebagai pelengkap kalimat. Karena memang struktur kalimatnya ketika menunjukkan masa lampau tetapi tidak memiliki kata kerja, maka akan diikuti to be. We disandingkan dengan were, tetapi ketika I, maka akan disandingkan dengan was. Kemudian in senior high school, yang artinya di SMA. I'd like to invite you to a party. Subjek I yang artinya aku, kemudian diikuti dengan kata would like to, atau bisa disingkat seperti yang ada di contoh kalimat, yaitu I'd like to, yang artinya ingin. Would like to dianggap lebih sopan dan biasanya digunakan untuk acara formal atau resmi yang membicarakan dengan orang yang lebih tua, atau dengan atasan, atau dengan orang yang baru dikenal. Jadi ini adalah sebuah frasakata agar terlihat lebih sopan mengatakan apa yang diinginkan atau menawarkan sesuatu. Kemudian pasti akan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Di sini contohnya adalah bentuk kata kerja pertamanya, yaitu invite, yang artinya mengundang. Kemudian ada kata you yang berfungsi sebagai objek, yaitu kamu. Kemudian kata to di sini artinya ke, dan a party, artinya sebuah pesta. What are you doing here? What artinya apa? Are adalah to be. To be di kalimat ini lebih ke kata pelengkap dalam kalimat, tapi pada are di sini lebih bermakna sebagai sesuatu yang sedang kita lakukan. Karena di kalimat ini merupakan kalimat present continuous tense, dan kenapa to be-nya yang digunakan adalah are, itu karena kita menggunakan subjek you. Kemudian ada kata kerja do yang artinya melakukan, tetapi di kalimat ini do menjadi doing. Hal itu karena dalam rumus present continuous tense, verb one atau kata kerja bentuk pertama akan ditambahkan ing pada kata kerjanya, sehingga menjadi doing. Kalimatnya what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Here, di sini. I want to buy some of mangoes. I yang artinya aku sebagai subjek, want yang artinya ingin atau mau. Kemudian buy yang artinya membeli. Pada kata wants dan buy itu ada tengah-tengahnya diselipkan to. Hal ini karena want dan buy merupakan kata kerja dalam kalimat ini, berfungsi sebagai kata kerja. Sehingga want, kata kerja bentuk pertama, harus diselakan dengan to karena buy juga merupakan kata kerja. Dan itu adalah bentuk pertama. Some yang artinya beberapa. Mangoes, buah mangga. She is my new secretary. She, dia yang artinya perempuan. Is di sini merupakan to be yang digunakan sebagai kata pelengkap dalam suatu kalimat yang bisa diartikan sebagai adalah jika dalam kalimat ini. Kemudian ada kata my yang artinya aku. Di sini my ada kesalahan penulisan, bukan sebagai objek ya teman-teman, tapi sebagai kata ganti kepemilikan, yaitu my a new secretary, sekretaris baru. Di sini sekretaris barunya punya siapa? Punya aku. Jadi my a new secretary. Jadi bukan sebagai objek ya teman-teman, fungsi aku di sini, tapi sebagai kata ganti kepemilikan. Whom does Nita talk with? Whom di sini artinya siapa. Kata ganti siapa yang merupakan objek pronoun. Jadi posisi whom atau siapa di sini sebagai objek. Objek whom ini juga memiliki kedudukan yang setara dengan kata him, us, me, yaitu objek. Tetapi objek di sini dalam bentuk kata tanya, yaitu whom. Ini berbeda dengan who. Who juga artinya siapa, tetapi berbeda dengan whom, walaupun artinya sama.
Does di sini merupakan kata pelengkap karena biasanya dalam pertanyaan, does akan diletakkan di depan kalimat. Makanya setelah kata whom itu diikuti dengan kata does. Does di sini sebagai auxiliary verb. Jadi hanya sebagai kalimat pelengkap ya teman-teman. Lalu ada kata kerja bentuk pertama yaitu talk yang artinya berbicara. Kata kerjanya merupakan kata kerja pertama itu karena ada kata does yang merujuk pada rumus simple present tense. With artinya dengan. Wait a minute, Albasir. I'm still sleepy. Wait a minute artinya tunggu sebentar. Kemudian ada kata subjek I am atau I am yang artinya aku. Di sini am merupakan to be yang selalu diikuti oleh subjek I untuk beberapa kalimat jenis tertentu. Kemudian ada kata still yang artinya masih dan sleepy, mengantuk. Is your watch faster or slower? Is yang artinya apakah? Ini merupakan to be karena berada di posisi sebagai pertanyaan, maka is bisa diartikan sebagai apakah. Kemudian kata your yang artinya kamu. Di sini your berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan. Miliknya adalah watch, jam. Jadi your watch, jam kamu. Faster, lebih cepat. Cepat saja itu adalah fast, tetapi ketika ada tambahan er, dia akan diartikan sebagai lebih cepat. Ini merupakan kalimat bentuk superlatif degree. Or yang artinya atau, dan slower yang artinya lebih lambat. I was trapped in traffic jam. Subjek I yang artinya aku, dan to be was. Kemudian trap yang artinya terjebak. Di sini I disanding dengan was yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan bentuk lampau. Karena jika bentuknya sekarang, I akan bersanding dengan to be am. In yang artinya di atau dalam. Traffic jam, kemacetan lalu lintas. I'm sorry, I was late. Subjek I yang artinya aku, kemudian ada to be am. Di sini hanya sebagai kata pelengkap kalimat. Kemudian ada kata sorry, maaf. Dan ada to be was. Kenapa berbeda? I yang sebelumnya disanding dengan to be am, dan I yang berikutnya disanding dengan was. Itu artinya terdapat perbedaan waktu ketika mengatakan I am sorry. Dia meminta maaf untuk hal yang dilakukannya sekarang. Penyebabnya apa? I was late. Artinya, karena dia terlambat. Menyatakan bentuk lampau. Makanya menggunakan was yang bersanding dengan I. Wow, that's expensive. Can I bargain? That's atau that is yang artinya itu. That yang artinya itu ditambah dengan to be is. Kenapa ditambahkan dengan to be is? Karena kata setelahnya adalah expensive, yaitu mahal, yang merupakan kata sifat. Dan is di sini berfungsi sebagai pelengkap. Kemudian ada kata can yang artinya bisa, bargain yang artinya tawar atau menawar. How much should I pay? How much yang artinya berapa. Should yang artinya harus atau seharusnya. I yang artinya saya. Pay yang merupakan kata kerja yang artinya bayar. May I see your data please? May yang artinya boleh. See yang artinya melihat yang merupakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada subjek I yang artinya saya. Your yang artinya kamu. Dan ini merupakan kata ganti orang mengenai kepemilikan, yaitu data. Data milikmu. Can I help you, ma'am? Can yang artinya bisa, subjek I yang artinya saya, dan kata kerja bentuk pertama yaitu help yang artinya bantu atau membantu. Kemudian diikuti dengan objek you, kamu yang sebagai objek posisinya. I agree with you. Subjek I yang artinya saya, kata kerja agree yang artinya setuju, with sebagai kata penghubung yang artinya dengan,
dan you yang artinya kamu sebagai objek. Does Nita like it? Does di sini yang bisa diartikan sebagai apakah karena does diletakkan di awal berarti ini adalah pertanyaan atau kalimat pertanyaan. Kemudian ada subjeknya yaitu Nita dan like menyukai itu. Di sini like berarti menyukai, bentuk kata kerja pertama like yang artinya menyukai, tetapi jika dalam kalimat itu terdapat to be or is, maka artinya bukan menyukai, tapi lebih ke seperti. Akan berbeda, arti dan makna like ini bergantung pada posisi kalimatnya. Jadi like di sini bisa berarti menyukai dan juga bisa berarti seperti. Tetapi dalam kalimat kali ini yang menggunakan kata does, dia berarti menyukai. What color does Al-Basir choose for his wife? What yang artinya apa? Color yang artinya warna. Does. Di sini does sebagai auxiliary verb, yaitu membantu kata kerja. Jadi hanya sebagai kata pelengkap pada kalimat ini. Choose yang merupakan kata kerja bentuk pertama yang artinya memilih. For yang artinya untuk, dan his yang artinya dia laki-laki sebagai kata ganti kepunyaan. Wife yang artinya istri. Istrinya siapa? Istrinya dari laki-laki itu, yaitu his wife. I really appreciate it. Thank you so much. Subjek I yang artinya aku, dan really yang artinya sungguh atau sangat. Appreciate, menghargai, it, itu. Thank you yang artinya terima kasih, so much bisa diartikan sebagai banyak. Nita, I'd like to introduce you to my manager. Subjek I yang artinya aku. I'd like to atau would like to yang artinya ingin. Dalam mengartikannya tidak dipisah kata-katanya tetapi digabung menjadi satu sehingga would like to lebih ke artinya ingin. Introduce, memperkenalkan. You, kamu. To, pada atau ke. Kemudian ada kata my yang artinya aku yang merupakan kata ganti orang sebagai kepemilikan, yaitu manager. Manajerku, my manager. Don't put too much salt. Don't atau do not yang artinya jangan. Put kata kerja bentuk pertama yang artinya meletakkan. Too much terlalu banyak kata bendanya yaitu salt yang artinya garam.